Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, seperti biasa kita doa dulu. Doa khusus akan baca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazala. Allahumma adzim rawdati fi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wakhshurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya ketika Al-Qur'an dibaca. Al-Qur'an dibaca, di situ pokoknya dibaca, siapapun yang baca gitu loh. Kamu jangan melihat siapa yang baca, tapi perhatikan apa yang dibaca. Allah bilangnya ketika Al-Quran dibaca, konsentrasi, fastami'u gitu loh, dengarkan gitu loh, fastami'u lahu, dengarkanlah itu Al-Quran, wasitu, fokus, konsentrasi. La'allakum turhamun, kata Allah, agar kamu dirahmati oleh Allah, disayang gitu loh, agar kamu disayang Gusti Allah. Pripun, kamu pilih disayang oleh Allah apa dikutuk oleh Allah? Sayang. Pengen disayang Allah apa dimurkai Allah? Sayang. Nah, maka fokuslah, konsentrasi. Allah bilang la'allakum turhamun. Paham semuanya? Siap fokus? Siap konsentrasi? Tidak tengah-tengah sana sini? Ya Allah, fokus tuh susah nih kalau kita nggak berlatih dari dulu. Paham? Paham semuanya? Siap fokus ke? Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa qatilu. Bon ketemu ayatnya? Lan padha merangio sapa sira kabeh mukminin mukminat fi sabilillahi karena ngluhurake agamane Allah li'i'la'i dinihi
Wa qatilu lan padha merangiya sapa sira kabeh mukminin mukminat fi sabilillahi karana ngluhurake negakake agamane Gusti Allah, yaitu agama Islam. Alladzina ing wong akeh, alladzina ing wong akeh yuqatilunakum kang padha merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh minal kuffar, orang-orang kafir nih, orang-orang kafir yang anti Islam dari dulu sejak para nabi, para rasul, dan berlanjut terus ila yaumil qiyamah. Itu selalu musuhi Islam gitu loh, musuhi agamane Gusti. Islam dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap ekstrim, dianggap pecah belah umat, dan lain sebagainya. Jadi yang dilabelin radikal itu Islam tak. Dari dulu nih, sejak zaman para nabi, para roh, sekarang juga terus berlanjut nih. Penguasa-penguasa zalim itu loh, selalu gitu. Itu bahasa radikal, itu bukan bahasa Islam, itu bahasa orang anti Islam gitu loh. Kalau mau nyalon presiden, datang ke ulama, datang ke pesantren, minta pangestu Pak Yai, pangestunipun Pak Yai, kula badhe nyapres, mohon doa restunipun. Pokoknya besok saya jaminlah pesantren-pesantren, pondok-pondok, madrasah-madrasah, pokoknya kami dukung. Begitu jadi banyak ulama-ulama dimusuhi, habaib, ustadz-ustadzah dianggap radikal, bibit-bibit radikal, ustadz dan ustadzah dianggap bibit radikal. Hati-hati mengundang para penceramah, jangan asal mengundang para ceramah. Dialamatkan Islam lagi nih, dimusuhi, dianggap radikal, intoleran. Ya Allah, makanya ini dulu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Setelah hijrahnya Rasulullah, kemudian tahun ke-6 Rasulullah mau melaksanakan umrah bersama para sahabat. Mau melaksanakan umrah bersama para sahabat. Tahun berapa? 6 Hijriah. Bersama para sahabat Ansar, sahabat Muhajirin sebanyak 1.400 personil atau individu. Tujuannya menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Waktu itu belum ada perintah haji, belum diwajibkan haji. Rasulullah sama para sahabat Muhajirin, Ansar, tahun keberapa? Tahun 6 Hijriah. Fokus, konsentrasi. Mau umrah bersama 1.400 anggota. Sampai Hudaybiyah nih. Sampai Hudaybiyah. Pernah sampai sana belum? Pengen sampai sana enggak? Donga gitu loh. Tanggang kita serius. Dongane Allah tuh pasti mengabulkan. Kata Allah di ayat yang lain, fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
saya terdekat dan pasti mengabulkan permohonan orang yang mohon padaku. Pasti saya kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Pokoknya donga terus ning kamu. Pengen sampai Makkah, sampai Madinah, umrah, haji dan lain sebagainya. Oke? Ini Rasulullah waktu tahun 6 Hijriah bersama para sahabat sebanyak 1.400 orang. Para sahabat juga. Sampai ke Hudaybiyah dicegat nih. Dihadang orang kafir Makkah. Kan Makkah itu dikuasai orang kafir waktu itu. Rasulullah diuber-uber dimusai, akan dibunuh juga. Rasulullah loh ning Habibullah, kekasih Allah dimusai, diuber-uber, dianggap radikal, intoleran dan lain sebagainya. Bahasanya dulu majnun, gila, bikin ajaran baru gitu loh. Sekarang bahasanya radikal nih. Dari orang kafir tuh bahasa radikal tuh. Islam tuh rahmatan lil alamin kok. Nggih mboten? Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin. Wa ma bu'istu illa rahmatan lil alamin. Dimusai, dianggap majnun, dianggap bikin ajaran baru segala macam. Akhirnya diuber-uber, akan ditangkap, akan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah, akhirnya Rasulullah hijrah pindah ke di Madinah Al-Munawwarah. Udah pernah sampai sana? Pengen kak? Donga gitu loh. Allahumma balighna Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa yusrin bila ta'abin wala masyaqqatin wala fitnatin wa bulughul maram ya dzal jalali wal ikram. Bisiril Fatihah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Begitu jeung Nabi dan para sahabat sampai Hudaybiyah, dihadang nih, disetop, dilempari batu, dipanai, kalau bahasa sekarang ya ditembaki. Dulu kan belum ada pistol, belum ada bedil, ya betul. Adanya batu, adanya panah, samberi batu, samberi panah gitu loh. Rasulullah para sahabat disetop di situ, Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah berhenti, nggak lanjut masuk, nggak masuk ke Makkah. Itu mikot tuh, namanya mikot kalau mau umrah dari sana dimulai dari mikot Hudaybiyah. Udah pakai ihram nih, sudah pakai pakaian ihram dan nawaitu al-ihrama lil umrah lillahi ta'ala. Dicegat kufar Quraisy, dihadang, dimusai, nggak boleh masuk, dilempari batu sama panah juga. Akhirnya Rasulullah berhenti di situ, semua di stop, jangan masuk, dan mengutus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu diutus agar masuk ke tengah kota Makkah untuk menemui kepalanya, menemui penguasa Makkah kepalanya, untuk melaksanakan damai. Kami datang di sini bukan untuk perang, tapi untuk melaksanakan umrah, gitu loh. Begitu Sayyidina Utsman dikirim ke Mekah untuk menghadap kepada sang penguasa waktu itu, kemudian ada berita yang dihembuskan, diviralkan kalau bahasa sekarang. Utsman mati gitu loh. Utsman ditangkap, dibunuh, mati, viral. Sampai ke Rasulullah, sampai ke para sahabat yang lain.
Jadi berita hoak kalau bahasa sekarang, di berita bohong tujuannya untuk mengaco, Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah. Akhirnya begitu ada berita bahwa Utsman mati, padahal Utsman tadi tujuannya untuk damai, bukan untuk perang. Kan satu orang nggak bawa senjata, nggak bawa bom, nggak bawa pedil, nggak bawa pistol, nggak bawa senjata tajam, tangan kosong gitu loh. Tujuannya damai, dikirim ke Mekah untuk menghadap ke penguasa supaya diberi izin untuk masuk umrah, tidak untuk perang gitu loh. Nah, kemudian diberitakan bahwa Utsman mati, Utsman ditangkap, dibunuh. Berita dari dalam kota Makkah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kan masih menunggu di Hudaybiyah tadi, menunggu gimana hasilnya apa konsultasinya tadi. Malah yang muncul berita hoak, bohong, bikin onar jadinya kalau bahasa sekarang. Akhirnya begitu ada informasi Sayyidina Utsman mati, meninggal di Mekah, langsung Rasulullah bersama sahabat melaksanakan baiat untuk perang. Baiat untuk perang. Turun ayat ini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Ayo perangi untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan agama Allah melawan kebatilan, kedoliman. Orang-orang yang merangi kamu, orang-orang kafir yang memusuhi kamu, menganggap kamu itu orang radikal, kamu orang ekstrim, kamu orang intoleran, kamu orang suka mencah belah dan lain sebagainya. Orang kafir sukanya kan gitu. Perangi mereka. Perangi untuk menegakkan agama Allah. Turun ayat ini nih. Langsung Rasulullah melaksanakan baiat. Semua para sahabat yang hadir di waktu itu janji untuk melawan orang-orang kafir. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah agar orang-orang yang memerangi kita perangi. Jangan takut. Itu perintah Allah. Nah, baiat nih di bawah pohon atas sajarah di Hudaybiyah sana untuk siap-siap perang. Kemudian begitu ada baiat demikian, ketakutan nih orang kafir makan nih. Akhirnya mengadakan damai, perdamaian, janji damai untuk tidak perang. Akhirnya terjadi damai suluh selama 10 tahun. Damainya 10 tahun untuk tidak melaksanakan perang. Artinya tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa bermuamalah, tetap bisa keluar masuk Mekah, Madinah gitu loh. Dengan catatan tidak melaksanakan perang selama 10 tahun. Itu janji namanya suluh. Begitu jeung Nabi tahun depan, yaitu setelah tahun Nabi Hijriah tadi selesai, datang tahun yang ke-7 nggih. Kan sudah damai tadi, nggak akan terjadi perang. Mau menuju ke Mekah lagi, ke Mekah bersama para sahabat untuk melaksanakan qada umrah. Aslinya qada umrah kalau karena dihadang di Musa itu tidak wajib. Tapi ini maksudnya untuk melaksanakan umrah berikutnya. Karena umrah yang kemarin tahun 6 Hijriah tadi gagal, dihadang oleh kufar Makkah. Akhirnya jeung Nabi tahalul bersama para sahabat di Hudaybiyah, motong rambut tahalul, kemudian motong hadiah untuk dibagi-bagikan fuqara masakin gitu loh. Paham? Paham soalnya? Kalau kamu nanti melaksanakan umrah, melaksanakan haji, nggih, kamu harus tahu ilmunya dulu.
ilmunya umrah, ilmunya haji gitu loh. Paham? Jangan asal ikut-ikutan gitu. Tahun yang ke-7 Hijriah, Rasulullah bersama sahabat datang menuju Mekah lagi. Untuk apa? Untuk apa? Oh kan gagal, bagus. Untuk melaksanakan qada umrah yang tahun 6 tadi gagal, nggak jadi umrah itu loh. Kan? Tapi para sahabat takut gimana ntar Rasul kalau kita diperangi. Orang kafir kan suka belinjani janji gitu loh. Suka nggak nepati janji. Kita udah janji untuk damai 10 tahun nggak ada perang, nggak ada apa. Tapi para sahabat yang diajak umrah tadi tahun 7, ada rasa takut. Ada rasa takut gimana nanti kalau di Mekah kita langsung ditangkap semua, langsung dibantai, langsung dihabisi. Kan repot jeung Rasul tuh. Dan juga perang di Masjidil Haram nggak boleh, haram. Apalagi bulan haram juga nggak boleh perang. Itu sudah menjadi tradisi bersama, sudah diyakini bersama oleh orang-orang Makkah. Perang di masjid nggak boleh, perang di bulan haram nggak boleh. Udah disepakat tuh tradisi, bahasa kita tradisi. Gimana ntar jeung Nabi kalau kita di Mekah langsung disergap, dihabisi semua kita. Takut nih, ada rasa takut wajar, namanya manusia, betul? Manusia. Nah karena ada rasa takut turun ini ayat. Ayat wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Ayo perangi karena untuk menegakkan agama Allah. Orang-orang kafir yang merangi kamu, perangi. Jangan takut. Wala tak tadu. Lan aja padha ngliwati batas. Sapa sira kabeh mukminin mukminat. Dalam berperang itu ada aturan main. Enggak boleh melampaui batas. Artinya apa? Ya kalau mereka pakai pentungan ya kita pakai pentungan. Kalau mereka pakai tangan kosong kita pakai tangan kosong. Gitu loh. Jangan melebihi. Kalau mereka merangi pakai pedang, kita pakai pedang. Sama gitu, seimbang. Mereka perang pakai pakai panah, ya kita pakai panah. Itu namanya seimbang. Enggak boleh melebihi. Itu ajaran Allah. Enggak radikal Islam itu. Mereka pakai bedil, ya kita pakai bedil. Zaman sekarang ada bedil. Mereka pakai bom, ya kita pakai bom. Harus siap-siap senjata yang sama gitu loh. Nah, nggak boleh melebihi, kata Allah. Jadi perang itu ada aturan main. Wala tak tadulan aja ngliwati batas sapa sira kabeh. Alaihim bil ibtidak bil qital. Juga kamu nggak boleh mendahului. Nggak boleh langsung nyerang, gitu loh. Kalau kita nggak diserang, jangan nyerang. Itulah Islam. Kita nggak dimusuhi, jangan musuhi. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Dianggap radikal mulu. Dianggap pecah belah mulu. Artinya kita diserang terus. Kalau kita diserang dengan opini, ya kita nyerang pakai opini gitu loh. Tahu opini enggak? Apa? Wasful fikri, perang informasi gitu loh. Ini zamannya lagi perang informasi, viral di media sosial gitu. Terjadi, ya kita harus perang juga. Perang informasi juga. Jangan diem aja, belum aja. Mereka musuh Islam, kita senang. Islam tuh enggak radikal gitu loh. Islam itu menegakkan kebenaran agama Allah. Dan agama dilindungi, negara di Indonesia ini dilindungi gitu. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah, masuk dalam UUD gitu. Diakui
rahmatnya Allah dan melindungi semua agama yang ada di Indonesia yang dianggap sah. Akhirnya dilabelin radikal Islam tak. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma. Wala tak tadu lan ojo padha ngliwati batas sapa sira kabeh mukminin mukminat. Maksudnya dalam memerangi orang-orang kafir yang merangi Islam, kamu jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Gitu loh ya. Dan juga nggak boleh mendahului merangi. Kalau kita nggak diperangi, jangan merangi. Kalau kita nggak diserang, jangan nyerang. Kalau kita nggak dimusuhi, jangan musuhi. Gitu loh. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ingat, kalau kita diserang oleh orang kafir, kata Allah apa? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Alladzina yuqatiluna, orang-orang yang merangi kamu, perangi gitu loh. Untuk menegakkan agama Allah. Dan ingat, jangan melampaui batas. Wala tak tadu. Kamu jangan mendahului. Jangan berlebihan. Paham? Paham semuanya? Clear? Clear? Jangan gagal paham. Islam itu enggak radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Camkan itu. Jangan takut dianggap radikal. Memang dari dulu Islam itu dianggap musuh mulu. Inginnya dunia ini dikuasai orang kafir mulu gitu loh nih. Islam nggak boleh ikut di dunia. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul. Innallaha satamni Gusti Allah la yuhibbu iku ora seneng, ora demen sapa Allah al-mu'tadin ing pira-pira wong sing ngliwati batas, wong sing melampaui batas, yaitu dengan melakukan kekerasan yang di luar aturan main, melakukan bom bunuh diri. Itu bukan Islam itu. Hanya orang yang menamakan diri mengatasnamakan Islam gitu loh. Tahu-tahu datang ke mall bawa bom, sampai di mall langsung diaktifkan itu bomnya. Akhirnya banyak orang mati di situ. Gak ada perang, gak ada apa kok. Melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri di gereja, bom bunuh diri di hotel-hotel, bom bunuh diri di mall-mall, di pasar, di rumah sakit dan lain sebagainya. Nggak benar itu, bukan ajaran Islam itu. Mereka mengatasnamakan Islam. Nggak taunya bisa jadi mereka dikendalikan untuk apa gitu? Untuk menjatuhkan nama baik Islam gitu loh. Akhirnya disebarlah berita Islam itu radikal, Islam intoleran, Islam suka mecah belah umat, ekstrim segala macam. Islam itu enggak radikal, rahmatan lil alamin. Kalau ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui batas, itu bukan Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh enggak seneng orang-orang yang melampaui batas. Kalau ngaku Islam kok melanggar batas, ya enggak Islam itu namanya. Jangan mengatasnamakan Islam. Paham?
Paham semuanya? Clear? Ilahuna summa qala wallahu a'lamu bis. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna wa ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.